Jadi cara berpikirnya kayak kodok. Ditegaskan bahwa siapapun boleh melapor, tidak ada larangan. Nah, nanti tentu ini ada sambungan apa tidak, itu nanti hukumlah yang akan bergerak. Ada pertanyaan publik tentang Kaisang membeli saham di Bursa Efek 92 miliar. Saat yang dibeli 188 juta lembar. Publik bertanya, karena Kaisang anak presiden, yang kita ajukan adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Laporan ini nanti kan apakah data-data yang disampaikan oleh pelapor ya memenuhi persyaratan alat bukti enggak? Karena alat bukti itu harus sah. Kan disebut di 183 KUHP alat bukti yang sah, yaitu surat, ya saksi dulu, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi materinya itu. Konsekuensi yang berikutnya memang ini masuk kepada ranah hukum. Dan hukumnya adalah hukum pidana karena sudah masuk dalam tahap pada pencucian uang. Jadi ini salah satu cara ya bagaimana oknum modal Ventura itu mereka seakan-akan membiayai satu perusahaan, tapi perusahaan tersebut sebenarnya secara prospek bisnis itu tidak menarik. Valdo ingatkan laporan disertai bukti. Ubedillah menyadari resiko melaporkan Gibran dan Kaisang. Biodata Ubedillah Badrun, dosen UNJ yang laporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Staf khusus Mensesnek Valdo Maldini menyatakan Presiden Joko Widodo tidak pernah berpikir untuk memperkaya diri melalui instrumen negara. Hal ini disampaikan Valdo menanggapi laporan terhadap dua anak Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep yang dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun ke KPK. Kalau seandainya ingin melapor ya silakan, yang terpenting adalah Bapak Presiden Jokowi berkali-kali menekankan tidak pernah menginginkan menggunakan instrumen negara untuk memperkaya diri, kata Valdo seusai acara diskusi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu 15 Januari. Valdo menegaskan setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun ia mengingatkan laporan yang dilayangkan hendaknya disertai oleh bukti-bukti, bukan didasari oleh imajinasi atau dugaan semata. Valdo meyakini KPK akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Ubedillah dengan baik apapun hasilnya nanti. Jika terbukti, kita lihat bagaimana mekanisme hukumnya. Namun jika tidak terbukti, kita anggap saja ini adalah bunga-bunga yang akan mekar jelang tahun-tahun politik, kata Valdo. Gibran dan Kaisang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan itu, ujar dia, berawal dari 2015 saat ada perusahaan besar bernama PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan senilai 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, ujar Ubedillah. Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih dari 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar, ujar Ubedillah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, kata dia. Ubedillah menolak minta maaf kepada Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ia menolak meminta maaf karena merasa dirinya tidak pernah memfitnah pihak manapun. Laporan ke KPK itu due process of law. Tidak perlu minta maaf, saya tidak memfitnah, itu langkah laporan hukum, kata Ubedillah saat dikonfirmasi tribunnews.com. Sabtu 15 Januari. Ubedillah pun telah dilaporkan oleh relawan Joko Mania ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan fitnah. Sebaliknya, Ubedillah anggap pelaporan tersebut tidak tepat diajukan Joman.